Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan kita semuanya di tengah pandemi yang melanda di negara kita ini. Teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang terkait dengan macam-macam sholat sunnah, yang mana kita sudah bahas kemarin terkait dengan sholat sunnah yang dilaksanakan dengan cara berjamaah. Untuk itu, Ustaz akan lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang sholat istisqa atau sholat memohon hujan, dan akan dilanjutkan dengan sholat gerhana, yang mana ada gerhana matahari dan juga ada gerhana bulan. Oke teman-teman, mari kita simak terkait dengan tata cara baik sholat istisqa ataupun sholat gerhana. Baik teman-teman semuanya, kita akan bahas terkait dengan sholat istisqa, yang mana sholat istisqa itu adalah sholat yang dikerjakan untuk meminta air hujan. Jadi sholat ini memang dilakukan biasanya ketika musim-musim kemarau ya, musim-musim tidak pernah hujan atau tidak kering itu lama, sehingga tentu kebutuhan-kebutuhan pokok kita tidak terpenuhi dengan maksimal karena tidak adanya air dan sebagainya. Untuk itu, pada saat atau dalam kondisi tersebut, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sholat yang disebut dengan sholat istisqa, yaitu sholat untuk meminta hujan, gitu ya. Nah, terkait dengan sholat istisqa, apakah ada bedanya sholatnya dengan sholat-sholat yang lainnya? Sebenarnya sama saja ya dengan sholat-sholat yang lainnya, akan tetapi ada hal-hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat, ataupun juga ada hal-hal yang dilakukan setelahnya, yaitu khutbah dan yang lain-lain. Untuk itu coba kita simak tata cara melaksanakan sholat istisqa. Ya, yang pertama adalah puasa 4 hari. Jadi disunahkan ketika kita mau melaksanakan sholat istisqa, maka 4 hari kita melaksanakan puasa. Jadi kita melaksanakan puasa terlebih dahulu, kemudian di 4 hari kita melaksanakan puasa, berarti pada saat kita melaksanakan sholat istisqa tersebut, kita dalam kondisi melaksanakan puasa gitu ya. Nah, kemudian kita pada hari keempat melaksanakan puasa tersebut, kita melaksanakan juga sholat istisqa, yang mana kita berbondong-bondong ke tanah lapang ya. Jadi kita biasanya di lapangan, kemudian ini semua kalangan itu berangkat. Jadi tidak hanya laki-laki saja atau perempuan saja, atau mungkin orang yang tua atau yang muda saja ya, atau mungkin anak-anak atau dewasa, tidak, tapi semuanya kita berangkat ke sana ya. Kemana? Maksudnya berangkat melaksanakan sholat istisqa, yaitu di tanah yang lapang. Nah, kemudian ketika kita melaksanakan sholat istisqa tersebut, kita menggunakan pakaian sebagaimana pakaian yang kita pakai. Jadi tidak seperti kita sholat Idul Fitri atau Idul Adha ya. Biasanya kita memakai baju yang baru atau baju yang paling baik dan sebagainya, tidak. Tapi kalau ini memakai baju sebagaimana baju yang dipakai pada keseharian kita bersama, gitu ya, atau keseharian teman-teman semuanya seperti apa ya, kita lakukan dengan cara yang sama, tidak membedakan dengan atau tidak mengistimewakan pakaian kita. Oke, kemudian tidak ada azan dan iqomah. Jadi ketika kita melaksanakan sholat istisqa tersebut, kita langsung berangkat, semuanya berangkat ke tanah lapang, kemudian langsung melaksanakan sholat. Tentu hal itu ada imamnya gitu ya. Nah, sholat itu ada imamnya, kemudian sholat tersebut dilaksanakan dengan 2 rakaat. Nah, kemudian kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah melaksanakan 2 rakaat dipimpin oleh imam ya, kita sebagai makmum misalkan, maka kita mengikuti apa gerakan yang dilakukan oleh imam. Nah, setelah selesai sholat istisqa, maka dilanjutkan khutbah. Nah, ketika khutbah ini beda ya khutbahnya dengan khutbah pada hari Jumat yang mungkin teman-teman ikhwan itu melakukannya. Nah, tetapi
Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ketika khutbah pertama. Jadi khutbah itu ada dua. Khutbah pertama itu kita membaca istighfar terlebih dahulu. Jadi setelah salam, misalkan kita naik mimbar, khotibnya naik mimbar, kemudian khotibnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya duduk, kemudian berdiri. Nah, ketika berdiri tidak membaca langsung pujian, sholawat, dan yang lain-lainnya. Akan tetapi membaca dulu istighfar. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim ila akhirih. Sampai kepada 9 kali jumlahnya. Gitu ya. Baru baca Alhamdulillah, Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Seperti khotib pada kegiatan sholat Jumat. Gitu ya. Nah, kemudian pada khutbah kedua seperti apa? Pada khutbah kedua sama ya, itu tetap membaca istighfar terlebih dahulu. Tapi jumlahnya berbeda, yaitu jumlahnya hanya 7 kali. Jadi membaca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, baru setelah 7 kali baru Alhamdulillah, Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Gitu ya. Jadi itu yang membedakan khutbah Jumat dengan khutbah ketika kita melaksanakan sholat istisqa. Nah, kemudian yang terakhir, setelah selesai tadi kita melaksanakan khutbah, nah kemudian tentu khotib itu turun dari mimbar, kemudian memanjatkan doa. Jadi kita berdoa kepada Allah, memohon agar Allah memberikan atau Allah mengijabah doa kita, yaitu diberikannya hujan. Itu ya. Nah, dengan cara tentu sebagaimana kita etika berdoa adalah kita mengangkat kedua tangan kita setinggi mungkin ya, dan kita bermunajat kepada Allah atau memohon kepada Allah agar Allah menerima doa kita, yaitu diturunkan hujan pada saat itu. Itu teman-teman ya. Itu kurang lebih terkait dengan sholat istisqa. Mungkin nanti teman-teman juga bisa baca di buku halaman 153. Di situ ada terkait dengan bagaimana cara sholat istisqa. Gitu ya. Baik teman-teman semuanya. Ya, kita lanjutkan berikutnya, yaitu tentang sholat gerhana. Oke, sholat gerhana itu ada dua, yang mana ada disebut dengan sholat gerhana bulan dan juga sholat gerhana matahari. Nah, sholat gerhana bulan yaitu ketika ada gerhana bulan tentunya, atau kita sebut dengan khusuf gitu ya, pakai KH. Itu namanya sholat gerhana bulan, dan pelaksanaannya tentu di malam hari. Kemudian yang kedua adalah sholat gerhana yang disebut dengan gerhana matahari. Maka gerhana matahari itu disebut dengan kusuf, atau dalam istilah lain kusuf dalam bahasa Arabnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya cara melaksanakan sholat tersebut itu sama, baik itu gerhana bulan atau gerhana matahari. Akan tetapi yang membedakan nanti ada waktunya, yaitu tentu kalau gerhana bulan ya dilaksanakan pada malam hari. Kalau gerhana matahari dilakukan pada siang hari. Nah, itu yang membedakan. Yang pertama adalah waktu, kemudian yang kedua yaitu terkait dengan bacaan imam. Nanti akan Ustadz bahas pada selanjutnya. Gitu ya. Baik, coba kita bahas, kita tengok bersama tentang tata cara melaksanakan sholat gerhana. Ya, tata cara melaksanakan sholat gerhana yang pertama adalah sholat 2 rakaat dan boleh dilakukan sendiri-sendiri. Jadi, sholat gerhana ini dianjurkan kita melaksanakan dengan cara berjamaah. Akan tetapi kalau kita melaksanakan dengan sendiri-sendiri pun tidak apa-apa. Gitu ya. Jadi, tidak harus jamaah, akan tetapi utamanya adalah dilaksanakan dengan cara berjamaah. Oke. Kemudian berikutnya, nah, ini yang membedakan dengan sholat-sholat yang lain. Jadi sholat gerhana ini, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan, ya pelaksanaannya, nah seperti yang kita laksanakan pada sholat-sholat umumnya, akan tetapi yang membedakan di sini kalau nanti akan saya jelaskan, yaitu ada 4 membaca Al-Fatihah, kemudian 4 iktidal, kemudian 4 sujud. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Jadi
kita simulasikan ya. Pertama kita membaca takbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah seperti biasa. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Nah, setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat yang panjang. Ya, jadi surat apa saja semampu imamnya untuk membacakan surat tersebut, yaitu suratnya lebih panjang bacaannya. Nah, kemudian setelah membaca suratul Fatihah dan membaca surat panjang tadi, kita ruku. Nah, ini masih seperti biasa ya, seperti salat-salat yang lainnya. Kemudian kita ruku. Nah, ini yang membedakan nih. Ketika kita bangun dari ruku atau disebut dengan i'tidal, biasanya kita setelah i'tidal langsung sujud. Nah, kalau ini tidak. Terus bagaimana Ustaz? Nah, kita melaksanakan yang disebut yang dimaksud tadi yaitu membaca suratul Fatihah lagi. Jadi ketika i'tidal itu kita membaca suratul Fatihah, kemudian surat yang lainnya. Nah, surat yang lainnya ini lebih pendek dari surat yang dibaca tadi. Pertama. Nah, yang kedua lebih pendek. Begitu juga nanti seterusnya, ketiga dan keempat itu lebih pendek lagi, lebih pendek lagi. Gitu ya. Nah, kemudian setelah membaca surat pendek setelah surat Al-Fatihah tadi, kemudian ruku. Nah, ruku lagi. Nah, setelah ruku, bangun dari ruku atau disebut dengan i'tidal, itu setelah itu baru sujud. Itu bisa difahami teman-teman ya. Nanti bisa disimulasikan oleh masing-masing. Nah, setelah itu tiba saatnya pada rakaat kedua. Jadi setelah itu semuanya sama. Nah, pada rakaat kedua seperti apa? Pada rakaat kedua itu sama seperti pada rakaat pertama. Yang membedakan hanya tadi setelah surat Al-Fatihahnya lebih pendek. Gitu ya. Jadi tadi misalkan yang pertama panjang, kemudian setelah Al-Fatihah yang kedua pendek, setelah yang Al-Fatihah ketiga ini lebih pendek lagi, kemudian keempatnya lebih pendek lagi. Jadi urutannya dari atas ke bawah gitu ya, lebih pendek. Nah, kemudian tadi yang saya simpulkan. Jadi kurang lebih sholat gerhana itu adalah 4 membaca surat Fatihah, 4 ruku, 4 i'tidal, dan 4 sujud. Itu teman-teman ya, mudah-mudahan bisa difahami. Nah, kemudian ya tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ketika sholat gerhana matahari dengan gerhana bulan yang membedakan tadi selain dengan waktu adalah bacaan yang dibaca oleh imam. Nah, ketika pelaksanaannya yaitu pada pelaksanaan gerhana bulan, maka dijaharkan atau dikencangkan suaranya, dinyaringkan. Nah, akan tetapi kalau sholat gerhana matahari kebalikan dari itu, atau tidak bersuara, cukup hanya kita masing-masing yang mendengarkan. Itu teman-teman ya. Ya, itu terkait dengan tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi penjelasan terkait dengan sholat istisqa dan sholat gerhana. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Dan untuk lebih memaksimalkan pemahaman teman-teman khususnya pada sholat gerhana, mari kita simak dan perhatikan video berikut ini.